Hidup kami hanya memandang Engkau, Yesus. Tak ada yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna nyata dalam hidup kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Tiada hentinya kami bersyukur. Terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan menggenapi, Tuhan menyentuh, Tuhan percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, satu-satunya yang menebus setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini kami datang dengan ucapan syukur, sebab kasih-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Kami bawa setiap ucapan syukur kami Tuhan, hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau hadir ketika kami menaikkan setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
kami buka ibadah sore hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sore-sore yang luar biasa berjalan kita, haleluya. Kuasa Tuhan tiada tertandingi, amin. Haleluya, beri sore-sore yang luar biasa sekali lagi bagi Yesus.
tetap di dalam Tuhan. Haleluya. anak-anak kita
di depan. Kita berdoa supaya mereka juga dipenuhi dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh kembali berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Kami percaya mereka yang datang dengan penuh kerinduan Tuhan Yesus, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan di masa mereka masih anak-anak Tuhan. Mereka sudah bisa mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang harus mereka kerjakan sebagai anak-anak yang bertumbuh di dalam Kristus. Mereka boleh menjadi berkat Tuhan bagi semua orang yang mereka jumpai Tuhan. Dan lewat perkataan, perbuatan, tingkah laku mereka Tuhan, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa yang sama Roh Kudus Engkau ada dalam hidup mereka. Engkau berkarya dalam hidup mereka. Mereka bertumbuh menjadi generasi yang takut Tuhan, generasi yang Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap guru-guru yang akan mengajar sore hari ini, setiap pujian, penyembahan yang mereka naikkan, kami percaya Roh Kudus juga melawat mereka. Mereka mengalami sukacita yang dari surga, dan untuk hidup mereka Tuhan selalu mencari hadirat Tuhan di masa mereka masih anak-anak Tuhan, sampai mereka bertumbuh menjadi dewasa. Kami percaya hidup mereka di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah sekolah minggu sore hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan, Engkau melawat mereka semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menyagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini.
Tuhan, kami punya Allah yang setia, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun situasi keadaan kami, apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, kami sedang alami, kami percaya Tuhan Yesus Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau selalu memberikan kami sukacita pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Dan ketika kami belajar firman Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan Engkau berbicara kepada kami, menasihati kami, menegur kami, mengajarkan kami Tuhan, supaya dalam hidup ini kami tidak khawatir, kami tidak panik Tuhan ketika kami menghadapi persoalan kehidupan Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan, Gembala yang hidup, Gembala yang ajaib. Engkau ada di depan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sore hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami hikmat-Mu untuk bisa mengerti setiap firman yang kami dengar Tuhan, yang kami belajar sore hari ini. Kau memberkati hamba-Mu supaya dapat menjelaskan, menyampaikan firman ini dengan bahasa yang sederhana Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hormat hamba kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan, shalom. Shalom. Tadi siang hujan, kayaknya karena kena hujan makanya suaranya agak ini ya, agak tumpul. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau tanya apa kabar? Luar biasa. Baik. Kurang percaya gitu kan, keadaannya gitu kan. Apa karena tanggalnya yang mempengaruhi Bapak Ibu ya? Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan selalu melihat, memperhatikan setiap kehidupan kita. Amin. Sampai saat ini kita percaya bahwa Tuhan selalu peduli akan kehidupan kita. Dan kalau Bapak Ibu berdoa, mana yang lebih banyak Bapak Ibu terima? Jawaban sesuai keinginan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu lebih banyak menerima jawaban dari Tuhan yang mungkin Tuhan dia jawab sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada banyak hal yang Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu berdoa. Seringkali kita berdoa itu lebih banyak kita menyampaikan bagaimana kebutuhan kita, bagaimana situasi keadaan yang kita hadapi. Kita pengen keluar dari semua persoalan yang mungkin bagi kita itu sesuatu yang tidak mengenakan. Bagaimana keadaan yang kita hadapi membuat kita semakin merasa tertekan, semakin merasa kita tidak dipenuhi dengan sukacita, atau hidup kita mungkin menjadi
down Bapak Ibu, karena kita melihat bagaimana keadaan kita kok tidak berubah. Keadaan kita hanya seperti ini. Kita sudah berdoa mungkin bertahun-tahun tapi keadaannya tidak berubah. Tapi sore hari ini kita percaya bahwa Tuhan selalu masih peduli akan hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma 8 ayatnya yang pertama. Roma 8 ayat pertama saya akan membacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu. Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mungkin Bapak Ibu selalu berpikir tentang bagaimana menjalani kehidupan ini supaya kita memperoleh satu kehidupan yang baik, suatu kehidupan yang mungkin selalu membuat kita merasa nyaman, merasa kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita, kehidupan kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Tapi lebih banyak kita berpikir bahwa hidup kita yang seperti itu hanya bersifat kehidupan yang ada di dunia ini, yaitu mengenai hal-hal duniawi. Tapi tidak tahukah kita bahwa Yesus menjadi penjamin dalam hidup kita? Kenapa? Karena Dia katakan untuk semua orang percaya bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Nah, kita sebagai orang-orang yang ingin terbebas dari penghukuman. Penghukuman apa? Penghukuman karena dosa. Penghukuman karena pemberontakan, karena ketidaktaatan kita kepada Allah. Manusia yang tidak taat, yang memberontak akan dihukum pada akhirnya. Tetapi Yesus hadir untuk memberikan satu jaminan yang pasti bagi orang percaya bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kalau kita melihat jemaat yang ada di Roma, ketika mereka percaya kepada Kristus, ketika mereka beriman kepada Kristus, mereka akan mengalami yang namanya penghukuman. Karena mereka dianggap pemberontak, orang-orang yang tidak tunduk kepada kaisar, orang-orang yang tidak tunduk kepada pemerintahan. Karena itu orang-orang Roma atau pemimpin Roma tidak suka sama orang-orang Kristen, sama pengikut Kristus. Makanya ketika Rasul Paulus masih hidup di dalam kehidupannya yang lama, dia dengan kekuatan penuh, dia bisa membunuh orang-orang percaya, dia bisa menjatuhkan hukuman kepada orang-orang percaya. Kita melihat hukuman-hukuman yang diterima adalah hukuman-hukuman yang bisa membinasakan tubuh jasmani kita. Tetapi iman kita tidak bisa dimatikan. Kenapa? Kalau kita yakin bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman, maka kita akan lihat bagaimana karya Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita tidak berhenti hanya ketika kita percaya kepada Kristus untuk kita terbebas dari yang namanya penghukuman. Tetapi dari ayat 1 ini kita lihat bagaimana kita diajarkan ketika kita percaya kepada Kristus, kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena firman Tuhan dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ini menunjukkan bagaimana menegaskan konsep pengampunan dosa melalui iman kepada Kristus dan hubungan di dalam Kristus. Di dalam satu bagian Alkitab yang lain, Yesus mengajarkan kepada para murid, kepada pengikutnya, dia menyatakan bahwa akulah pokok anggur. Dia katakan bahwa setiap ranting harus melekat kepada pokoknya. Kenapa? Kalau tidak melekat, kita akan dikumpulkan dan dibuang dan dibakar. Kita tidak ada artinya. Kita akan menerima penghukuman. Karena itu ketika kita percaya kepada Kristus, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita lihat bagaimana ketika kita ada di satu pekerjaan, kita yang masih sekolah, ketika kita ada di sekolah, di dalam setiap tempat di mana kita berada, biasanya ada aturan-aturan yang berlaku. Kalau kita mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku, maka hidup kita akan mendapat kelayakan. Sama halnya ketika kita tinggal di dalam Kristus dan kita menaati
setiap aturan-aturan kerajaan surga, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Allah. Kalau hidup kita berkenan kepada Allah, berarti kita tidak mengalami yang namanya penghukuman. Nah, kita akan belajar apa yang menjadi jaminan bagi kita sebagai orang percaya ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa semua orang telah berdosa dan masalah dosa mereka tidak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan hanya Kristus. Jadi ketika kita beriman kepada Kristus, berarti kita dibebaskan atau kita menerima yang namanya kehidupan bersama Kristus. Kita tidak dihukum. Tapi ingat Bapak Ibu, kita punya Allah yang adil. Ketika kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya, Allah itu adil. Dia akan memberikan penghukuman kepada orang-orang yang tidak mau hidup di dalam Dia, mengikuti setiap aturan-aturan yang Dia berikan. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah pengikut Kristus. Kalau kami yang dulu saya di asrama, ada teman-teman beberapa yang ngomong gini kepada teman yang lain, jangan terlalu sok rohani. Bapak Ibu, kita bukan sok rohani, kita harus hidup rohani Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, ciptaan baru di dalam Kristus. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, yang pertama kita belajar bagaimana Yesus ketika menjamin hidup kita sebagai orang percaya, Dia memberikan kemerdekaan kepada kita. Di dalam ayat 2 dikatakan seperti ini, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ketika kita dibebaskan, kita tidak menerima hukuman dosa dan hukuman maut. Bukan berarti kita bisa berbuat dosa seenaknya. Jangan sampai kita punya konsep pemikiran bahwa kalau kita berbuat dosa, nanti anugerah itu, kasih karunia itu semakin ditambah-tambahkan kepada kita. Bagi orang percaya yang sudah tahu kebenaran, tetapi ketika dia masih hidup di dalam dosa, dia akan tetap menerima penghukuman. Karena itu bagaimana ketika kita sudah dimerdekakan, kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka, yang melayani Kristus. Karena kita tahu bahwa hidup kita bisa merdeka itu karena Kristus, bukan karena kekuatan kita. Kalau di awal saya katakan bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma, dosa tidak bisa mereka selesaikan dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi dengan Kristus mati di atas kayu salib bisa menyelesaikan setiap persoalan dosa. Walaupun kita belajar di perjanjian lama ketika orang Israel berdosa, mereka harus mempersembahkan domba untuk disembelihkan sebagai persembahan penebusan dosa. Tapi itu tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa selamanya. Tapi ketika Kristus hadir, Dia masuk sekali untuk selamanya menyelesaikan persoalan dosa kita. Karena itu kita bersyukur sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen yang menaruh iman pengharapan kita kepada Kristus. Kita sudah dimerdekakan sebagai orang-orang yang dulunya terikat dengan dosa, menjadi budak dosa. Kita dibebaskan. Orang kalau jadi budak itu Bapak Ibu, gak ada yang enak. Dia punya aktivitas, punya pergerakan, semua dibatasi. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan sendiri. Dia terikat. Kita dibawa untuk mematuhi dosa dalam kehidupan kita. Kita memuaskan kehidupan kita dengan kehidupan-kehidupan yang membawa kita kepada kebinasaan. Tapi bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Roma pada saat itu? Mungkin secara fisik mereka terancam. Mungkin secara fisik mereka mungkin bisa tertangkap atau mungkin diperbudak.
karena iman mereka kepada Kristus, tetapi secara rohani mereka sudah dimerdekakan dari dosa. Kita melihat bagaimana karya Roh Kudus dinyatakan kepada setiap orang-orang yang percaya. Ketika mereka percaya kepada Kristus, Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Roh Kudus mengajarkan mereka bagaimana mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian. Ini menunjukkan bagaimana kebebasan kita ketika kita beriman kepada Kristus. Kita beriman kepada Kristus dan Kristus memberikan jaminan yang pasti dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu ketika kita beriman kepada Kristus, tidak ada sesuatu yang sia-sia yang kita kerjakan untuk Kristus. Kalau kita kerjakan itu untuk Kristus dengan sungguh-sungguh, maka Kristus akan memberikan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita, kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Lewat kehidupan kita, nama Kristus dipermuliakan. Lewat kehidupan kita, bagaimana orang bisa melihat bahwa kehidupan orang Kristen itu berbeda dengan kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, kita mempermalukan nama Kristus. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini, kita melakukan segala firman Tuhan. Kita perlu yang namanya perjuangan. Dan kita punya Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan semuanya itu. Kita tidak pernah sendirian. Kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, kita akan gagal. Tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, hidup dan percayakan seluruh kehidupan kita di dalam Roh Kudus, maka kekuatan yang kita miliki bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari Tuhan. Untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita lihat bagaimana kehidupan kita mendapat jaminan yang pasti dari Yesus sendiri. Dia memberikan hidup dan damai sejahtera bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita melihat bagaimana ketika para murid melihat Yesus disalibkan dan mereka takut. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus berjumpa dengan mereka. Dan Yesus memberikan damai sejahtera kepada mereka. Yesus menguatkan mereka bahwa kehidupan mereka tidak akan mengalami ketakutan, tapi mengalami damai sejahtera sepanjang kehidupan mereka. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam ayat 5 dan 6 diajarkan seperti ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini ada dua hal yang kita lihat dari ayat yang kelima. Bagaimana manusia hidup mereka bisa dipengaruhi oleh keinginan roh atau keinginan daging. Kalau kita sebagai orang percaya yang mau hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dan memilih supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera itu diberikan dalam hidup kita. Ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Setiap apa yang kita lakukan, setiap pilihan yang kita tentukan atau yang kita ambil, itu ada konsekuensi yang harus kita terima. Kalau kita hidup menurut keinginan daging, maka yang kita terima adalah maut. Tapi kalau kita menerima hidup sesuai dengan keinginan roh, maka damai sejahtera di dalam hidup ini yang kita akan terima. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya tentunya kita memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan berarti kita nggak injak tanah, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau jalan masih injak tanah ya, Bapak Ibu. Masih kan? Jangan dipikir bahwa hidup dipimpin roh, terus kemudian kita hidupnya melayang-layang gitu kan. Kita semua masih injak tanah, Bapak Ibu. Tapi yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa
kehidupan kita, apa yang kita lakukan, itu semua berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya untuk kita ketika melakukan sesuatu yang mau keluar dari kebenaran. Roh itu mengingatkan kita, menegur kita, mengajarkan kita bagaimana supaya kita kembali kepada Kristus. Ketika kita memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus, kita memikirkan bagaimana perkara-perkara yang di atas. Kita memikirkan seperti apa yang Kristus pikirkan, supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Allah. Jangan sampai hidup kita memilih dipimpin oleh keinginan-keinginan daging. Setiap hari ketika kita bangun pagi, kita selalu diberikan pilihan dalam hidup kita. Kita diberikan pilihan mau bangun atau enggak, gitu kan. Kalau Bapak Ibu milih gak bangun, ya bablas Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu memilih untuk bangun dan beraktivitas, maka ada sesuatu yang Bapak Ibu akan terima. Setiap hari kita diberikan pilihan dalam hidup kita. Apakah kita mau bekerja atau bermalas-malasan? Apakah kita mau melakukan firman atau melakukan dosa dalam hidup kita? Pilihan itu selalu diberikan dalam hidup kita, karena kita dibuat bukan seperti robot. Manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih. Tapi ingat, ada konsekuensi yang harus kita terima dari apa yang kita pilih. Bapak Ibu, kalau kita milih dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan menerima damai sejahtera bukan berarti kita hidup bebas dari persoalan masalah. Hidup yang penuh damai sejahtera tetap ada persoalan masalah di sana. Cuma bagaimana respon kita untuk mengatasi setiap persoalan atau masalah yang kita hadapi sebagai orang percaya. Kalau ada orang yang memfitnah kita, menyakiti kita, bagaimana respon kita di sana? Saya lihat di TikTok itu ada seorang pendeta itu, dia kalah Bapak. Dia ngomong gini, kalau saya orang firman Tuhan yang katakan ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, saya nggak mau lakukan itu, saya balas, gitu kan. Kalau saya firman yang ngajarin untuk memberi, berbagi, saya lakukan itu. Tapi kalau firman yang ngajarin ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, enggak saya lakukan, saya balas itu. Saya pikir pendeta nih, dia ngajarin apa ya? Dia ngajarin apa ke jemaatnya untuk saling membalas ya. Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang ngajarin seperti ini, itu dia tidak ngajarin seperti apa yang firman Tuhan ajarkan. Dia mengajarkan kita hidup dalam kesesatan. Dia mengajarkan kita hidup dipimpin oleh keinginan-keinginan duniawi kita. Kalau keinginan roh, itu kalau kita disakitin, kita dipimpin Roh Kudus, kita nggak balas. Tapi kalau keinginan daging, keinginan dunia, kita disakiti, kita balas Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kasus yang anak sekolahan itu sama orang tuanya kan, yang disuruh menggonggong itu Bapak Ibu. Kalau secara daging saya lihat, kalau itu posisi saya, itu anak saya yang digituin, saya balas tuh orang itu, gitu kan. Gak mungkin kita lihat anak kita disakiti kita diam aja kan. Tapi kita belajar dari Allah. Ketika Yesus disakiti, Yesus mati, Allah diam aja, karena Allah tahu apa yang sedang dikerjakan. Dan Tuhan tahu ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mungkin secara daging kita disakiti, tapi secara roh kita semakin kuat, kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Kita tahu bagaimana bersikap ketika kita menghadapi persoalan. Mungkin damai sejahtera itu kita terima, tapi masalah itu tetap ada. Tapi bagaimana respon kita sebagai orang percaya bisa mengatasi semuanya itu dengan baik. Ketika kita bisa mengatasi itu, kita bisa menjadi berkat bagi orang. Orang lain akan melihat bagaimana hidup orang Kristen yang bisa dipenuhi atau dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus. Sekarang kita mau tunduk kepada kuasa daging atau kuasa Roh Kudus. Semua ada di pilihan, ada di tangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilihlah sesuai apa yang Tuhan mau.
Karena kita tahu bahwa penyesalan itu ada di belakang Bapak Ibu. Karena kalau yang di depan itu biasanya pendaftaran Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau menyesal di belakang hari, pilihlah hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Jaminan yang ketiga yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita lewat firman Tuhan sore hari ini, Yesus memberikan jaminan hidup atau kebangkitan di dalam iman kepadanya. Ayat 11 dikatakan seperti ini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita akan mengalami kebangkitan kalau kita melakukan dua hal dari ayat 11 dan ayat 13 ini. Yang pertama, kita pastikan bahwa roh yang membangkitkan Kristus itu ada dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, maka di suatu waktu kita akan dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan. Dan yang kedua kita lakukan ketika kita hidup mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam kehidupan kita. Kalau kita mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam hidup kita, maka suatu waktu kita akan dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan. Bapak Ibu, mungkin kalau kita melakukan semuanya ini, itu sangat susah Bapak Ibu. Kita setiap hari berjuang dengan keinginan daging. Apalagi ibu-ibu kalau pergi ke pasar, ke mall, ada yang tulisannya diskon, apa? Saleh. Itu biasanya apa Mbak Dewi berhala ya? Hati-hati di sana Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa mematikan semua perbuatan-perbuatan daging kita, maka kita akan dibangkitkan. Tubuh yang dikenakan Yesus itu adalah tubuh kemuliaan. Kalau kita orang percaya, kita hidup percaya kepada Dia dan mematikan semua perbuatan-perbuatan daging kita, maka tubuh kemuliaan itu diberikan kepada kita. Bapak Ibu, saya ini setiap Jumat sore harus membina ada remaja pemuda di daerah daerah Doli situ Bapak Ibu, daerah Putat. Nah, saya itu kalau dari kantor kan biasanya jam 4 atau jam 5 Bapak Ibu. Saya masuk itu gang, kan kalau ada orang di gang biasanya saya permisi Bapak Ibu. Saya ngomong permisi ya gitu kan ada ibu-ibu banyak di situ. Terus ada yang jawab gini, "Gak mampir tak Pak?" Saya pikir maksudnya apa gitu kan? Ramah. Oh ramah gitu ya. Saya lihat gak ada warung juga gitu kan. Kok disuruh mampir gitu kan? Gak ada warung berubah. Terus saya lewat lagi, saya permisi lagi gitu kan. Terus dia ngomongin, "Gak mampir tak Pak?" Gitu kan. Saya bingung nih, kok selalu disuruh mampir gitu kan. Nah ini kalau gak mematikan perbuatan daging, ini bahaya nih, bisa parkir gitu kan. Terus yang ketiganya itu saya nggak nyapa gitu kan, karena saya tahu itu saya disuiti Bapak Ibu. Saya pikir ini, wah ini masuk buah singa kan gitu kan. Jadi kalau kita nggak matikan perbuatan-perbuatan daging, kita tahu bahwa iblis itu tahu kelemahan kita. Ketika dia mencobai Tuhan Yesus, dia nggak berhasil. Dia tunggu waktunya, dia kembali lagi. Ketika Yesus disalibkan, iblis pikir iblis menang. Nggak taunya dia kalah Bapak Ibu. Yesus kalahkan itu semuanya. Mungkin Bapak Ibu tahu kelemahan Bapak Ibu. Mungkin pasangan Bapak Ibu atau anak atau orang tua Bapak Ibu nggak tahu kelemahan Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu yang tahu kelemahan Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu, kelemahan itu berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Kita harus matikan itu. Makanya Rasul Paulus ngomong kepada jemaat yang ada di Roma, matikan semua keinginan-keinginan dagingmu itu. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan, korban itu harus dimatikan. Dan korban yang dibawa, itu korban yang sudah mati Bapak Ibu. Itu konsep perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, Rasul Paulus ngomong, matikan. Ketika keinginan-keinginan daging kita matikan, kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Bukan korban yang mati lagi kita persembahkan, tapi korban yang hidup. Artinya apa? Manusia baru kita persembahkan kepada Kristus ketika kita matikan keinginan-keinginan daging kita. Mungkin ini berat Bapak Ibu, perjuangan itu berat. Mungkin kita lakukan, kita diejek, kita dihina, kita diolok-olok, kita dibully karena Kristus, karena iman kita kepada Kristus. Kalau kita melakukan itu dengan setia dan kita berdoa minta kekuatan dari Roh Kudus, percayalah, ketika kita mengakhiri pertandingan iman kita di dunia ini, kita kembali, kita menerima mahkota kehidupan, dan kita dibangkitkan ketika Yesus datang untuk kali yang kedua. Hanya ada dua pilihan dalam hidup ini. Kita mau mengalami kematian kekal, atau kita mau mengalami kehidupan kekal bersama Kristus. Kalau kita mau mengalami kehidupan kekal bersama Kristus, kita harus bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Kalau kita percaya Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Mungkin gak enak Bapak Ibu, kita lihat tetangga kita bisa gosip gitu kan, bisa tersenyum dengan lebar, menceritakan kejelekan orang lain. Kita lihat teman-teman kita bisa ngerokok gitu kan, mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menipu orang lain. Kita nggak bisa lakukan itu Bapak Ibu. Buat kita ini kelihatannya susah banget gitu kan, karena natur kita sudah seperti itu. Kalau kita nggak bisa mematikan itu, maka kita kalah. Kita nggak menerima kehidupan kekal. Kita nggak menerima kebangkitan dari Roh Kudus. Karena itu kita bersyukur Yesus menjamin kehidupan kita. Yang penting dalam hidup kita mau percaya dan tinggal di dalam Dia.